Kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama orang-orang Kristen yang salah kaprah. Kira Yesus beragama Yahudi atau tidak? Pasti dong, nggak mungkin Yesus bukan agama Yahudi masuk ke rumah ibadah Yahudi mengajar di situ. Betul. Tentu yang diajarkannya sama dengan yang diimaninya pada saat itu. Sehingga kalau kita katakan yang diajar Yesus di bait Allah pada saat itu, apakah Kristen? Tidak. Yahudi, Judaism. Kemudian, kenapa kok ada Kristen? Kristen itu adalah sebutan para pengikut Paulus bersama para rasul ketika berkumpul di Antioquia. Kemudian, masuk lagi kepada apakah Yesus itu pernah mengakui dirinya Tuhan atau Allah? Sama sekali tidak pernah. Jadi begini, sebenarnya pengajaran tentang Trinitas, 3 esensi, kalau teman-teman kita bilang begini, Trinitas itu bukan tentang keberapaan Tuhan, tetapi kebagaimanaan Tuhan, begitu ya. Berarti lebih menceritakan tentang kekuasaan Tuhan ya. Nah, itu dipopulerkan oleh Paulus. Saya sudah katakan tadi, bahkan sering terjadi pertentangan perbedaan pendapat antara Saulus dengan Barnabas, ya, Saulus dengan Simon Petrus, Saulus dengan Lukas, banyak perdebatan-perdebatan di antara mereka. Artinya apa? Saya mau ajak teman-teman begini, ketika wahyu turun, ada nggak pertentangan? No, karena apa? Wahyu itu bukan pendapat dari orang yang menerima wahyu. Tetapi ketika sesuatu hal saya sampaikan muncul pertentangan perdebatan, maka saya pastikan yang saya sampaikan adalah pendapat. Artinya apa? Pengajaran itu ternyata pendapat Paulus begini, pendapat Simon Petrus begini, pendapat yang lain begini, mereka satukan. Sehingga mana yang bisa diterima, mana yang tidak dibidatkan. Coba teman-teman buka lagi berapa kali konsili dilakukan. Di dalam setiap konsili pasti ada filterisasi atau koreksi terhadap ajaran para nabi-nabi. Nabi Agabus dikatakan bidat di konsili Kalsedon. Ya, konsili-konsili ini justru menyatukan pemahaman para pengajar, para rasul-rasul. Begitu loh. Jadi yang diterima itu adalah pemahaman mereka. Bukan tentang apa yang diajarkan Yesus lagi. Mereka sudah memberikan satu pemahaman yang mereka sepakati bersama. Begini, Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Ingat. Karena apa? Yesus manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan juga nggak. Tuhan bukan tidak bisa jadi manusia, tetapi Tuhan tidak akan menjadi manusia. Kenapa? Manusia ciptaan Tuhan. Ngapain Tuhan jadi manusia? Orang dia bisa ciptakan selesai kok. Ngapain repot-repot? Gitu. Nah, terus apa dong? Tetapi ada yang menuhankan. Ingat ya, ada yang menuhankan Yesus. Yesus tidak pernah jadi Tuhan. Kalau saya mengatakan lagi, jelas di dalam Alkitab dikatakan Yesus disalib, semakin clear. Yesus bukan Tuhan. Ini Yesus mati. Begini Bang, ini makin clear lagi dia bukan Tuhan. Yesus bangkit dari kubur, makin clear lagi dia bukan Tuhan. Ini memang diyakini manusia sebagai itu, atau memang ada dokter, ada suatu sabotase tersendiri, atau motif tersendiri sebentar awalnya Bang? Jadi ini yang saya katakan tadi, ada yang menuhankan. Kenapa kok sampai dituhankan? Ya, pada saat itu setiap mujizat yang dilakukan Yesus itu sampai kemana-mana beritanya. Sangat menggemparkan. Lazarus yang mati 3 hari bangkit. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Luar biasa mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sehingga sangat mudah untuk menarik orang menganggap Yesus ini adalah Tuhan. Karena apa? Simpel saja. Siapa orang yang bisa membangkitkan orang mati? Cuman Tuhan yang bisa membangkitkan. Padahal jelas Yesus mengatakan, segala yang keluar dari mulutku adalah perkataan Bapakku, dan segala pekerjaanku adalah pekerjaan Bapakku. Clear.
Jadi di Ya. KPR 2 nomor 22 itu dijelaskan bahwasanya Yesus itu adalah perantara bagi semua mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bisa dibuka Ya. itu teman-teman. Jadi Jelas, sebenarnya begini Bang, kalau dikatakan Yesus itu penuh mujizat, saya rasa semua nabi pakai mujizat. Nggak ada nabi yang nggak pakai mujizat itu. Karena apa? Diterimanya kenabian seseorang itu adalah melalui mujizat yang dia tunjukkan kepada para umatnya. Begitu historinya. Gitu loh. Kalau dikatakan ada nggak orang yang bisa membangkitkan orang mati? Ada. Ya. Elia. Ada nabi Elia itu membangkitkan anak seorang janda tempat dia menginap, dia angkat. Dia berdoa kepada Tuhannya, hidup itu anak. Kenapa Nabi Elia tidak dijadikan Tuhan atau dituhankan? Karena zamannya Elia, pengajaran Paulus belum muncul. Seandainya pada zaman Nabi Elia pengajaran Paulus muncul, maka Nabi Elia juga kemungkinan besar akan menjadi Tuhan. Akan dituhankan dengan mujizat yang dia punya. Pertanyaannya, apakah hanya Yesus yang naik diangkat ke surga? Teman-teman, Henok bersahabat dengan Allah, dia diangkat naik ke langit. Nabi Elia bersama dengan kereta beroda api, dia naik terus ke langit. Bukan hal yang sulit bagi Allah untuk mengangkat manusia naik ke langit. Sudah pernah terjadi. Kenapa kok ketika Yesus naik ke surga, naik diangkat ke langit, ini menjadi satu peristiwa yang berbeda dengan Henok dan Nabi Elia. Sebenarnya kalau kita baca 4 kitab tentang Yesus, tidak ada satupun di dalam kitab itu Yesus mau dirinya dituhankan. No. Kenapa saya mengatakan itu? Ketika Yesus berpuasa, dia menjawab hanya ada satu Allah yang patut disembah. Kemudian ketika muridnya bertanya, bagaimanakah kami cara berdoa? Yesus apa yang diajarkan? Berdoalah engkau kepada Bapamu di surga. Masuklah ke tempat yang sepi, tutup pintu kamarmu. Lipat tangan berdoa kepada Bapa di surga. Gitu loh. Semua tentang Bapa. Kira-kira ketika Yesus tanpa Bapa, Yesus bisa apa? Aku tidak bisa berbuat atas diriku sendiri. Clear. Berarti Yesus mengajarkan tentang Bapa. Ya. Tentang Cuman gini, Bapanya Bang. yang dahsyat ini yang diajarkan Yesus. Hey, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itulah yang pertama sekali dikampanyekan Yesus ketika Yesus selesai berpuasa. Silakan baca Alkitab. Betul. Itu yang izin pertama Bang. sekali Yesus suarakan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Yesus diutus untuk mengajak orang bertobat. Ya. Berarti ada pada saat itu orang percaya yang tersesat. Apa sesatnya? Yesus sudah menganulir. Jika engkau melihat berzina, tetapi hari ini aku katakan kepadamu, di pikiranmu saja kau sudah berzina. Itulah yang dibenarkan digenapi oleh Yesus dari hukum Taurat. Bang Bob, kita masuk kerja itu, saya kira CP itu kan persyaratan utama CP itu. Ya, jadi kalau boleh saya bilang berarti Paulus ini tidak jelas CP-nya Bang Bob. Betul. Jadi saya contohkan begini Bang Khalid. Saya itu seorang lawyer ya, kebetulan saya seorang lawyer. Saya kalau baca literasi itu contoh penerapan hukum acara pidana dalam di Indonesia begitu. Saya lihat pengarangnya Yahya Arahap. Saya pastikan dulu dong, Yahya Arahap ini apa latar belakangnya. Kalau ternyata Yahya Arahap ini seorang pakar ahli ekonomi, lalu dia menuliskan penerapan hukum acara pidana, kira-kira saya bisa nerima nggak? Lah, Keren Bang Bob. kan enggak kan? Tentu kan harus tahu dulu. Oh ya, Arab ternyata mantan hakim agung, ya, prestasinya luar biasa, latar belakang pendidikannya SH, MH, profesor, doktor, ilmu hukum. Wah, berarti benar nih, keren nih. Berarti dia memang orang hukum, kan gitu. Pertanyaannya, siapa penulis kitab Matius? Apa latar belakang dia? Apakah Matius si pemungut cukai? No, itu diragukan para peneliti. Itu ada dalam tafsir perjanjian baru, ada itu. 4 kitab sinoptik itu tadi diragukan siapa penulisnya. Tetapi karena itu sudah diterima oleh bapak-bapak gereja dan diterima para rasul, maka itulah yang menjadi acuan. Karena bagi mereka dianggap itu lebih mendekati untuk memperkenalkan siapa Yesus ini tadi.